Shalom kekasih Kristus, senang rasanya dapat menyapa dan berjumpa kembali dengan pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Doa dan harapan saya, kita semua ada dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Salam, waktunya mengalami terobosan. Untuk mengalaminya, mari kita bawa hidup keimanan yang berkualitas agar kekuatan kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur kepadamu kalau kesempatan yang indah ini dapat kami nikmati. Dan kami juga dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman yang disampaikan lewat hamba-Mu melalui renungan ini sungguh menjadi satu isi hati-Mu untuk kami. Bapa yang baik, kami mau buka hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu melewati kehidupan ini. Terkadang Tuhan, kami dibawa dalam kehidupan yang penuh sukacita, tetapi terkadang kami juga masuk dalam keadaan yang sebaliknya. Maka dari itu Tuhan, kami membuka hati untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat melampaui kehidupan ini dengan teguh kuat, sekalipun banyak rintangan yang menghalangi dalam keimanan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kami. Maka dari itu Tuhan, bukakan hati kami, pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu lah yang menguasai seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema teguh walau banyak rintangan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Efesus 6 ayat 10, demikian firman-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kekasih Kristus, kita sebagai orang Kristen tentu mempunyai kerinduan dan keinginan untuk meningkatkan kemajuan rohani. Tetapi dalam kerinduan dan keinginan yang kita punyai, tidak dengan begitu mudahnya hal tersebut terlahir. Tetapi seringkali kita diperhadapkan pada suatu hambatan. Dan hal yang paling sederhana adalah saat kita hendak pergi beribadah ke gereja, dengan tiada diduga-duga turun hujan. Apakah ini sebagai rintangan yang melemahkan atau sebaliknya? Terjadinya hambatan atau rintangan seperti ini, ada sebagian orang akan membatalkan pergi ke gereja meskipun hujannya hanya rintik-rintik. Tetapi sebagian orang lagi tetap akan pergi beribadah walaupun hujannya sangat deras. Sebenarnya banyak cerita yang didapati di sekitar orang Kristen yang tidak dapat beribadah ke gereja pada hari Minggu. Dan sesungguhnya saat ditanya permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan yang sangat sepele sekali. Mengapa tidak dapat pergi ke gereja? Dan mereka dengan gampangnya dan ringannya menjawab, tidak kebangun karena ibadahnya pagi sekali. Ada juga yang menjawab, ada tamu datang atau mau datang ke rumah. Ini baru masalah untuk datang beribadah. Dan ini belum ditanya mengapa tidak melakukan firman Tuhan. Rasul Paulus menasehati agar kita kuat di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas pasal 13 ayat 23-24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi kita sebagai anak Tuhan teruslah berjuang untuk tetap teguh walau banyak rintangan. Karena itu bukan sesuatu untuk kita hindari, tetapi sesuatu yang harus kita lewati sebagai tantangan saat kita berjalan dalam iman. Kekasih, bila kita berbicara rintangan, memang sesuatu yang dapat menghalangi, mengganggu, dan menghambat. Tetapi bukan sesuatu untuk kita menghindarinya, melainkan sesuatu yang kita hadapi untuk melewatinya. Dalam hal ini, kesulitan dalam kita mengiring Tuhan dan melakukan firman-Nya itu dapat menjadi rintangan atau tantangan. Dan itu tergantung cara kita menghadapinya. Apabila hal ini dianggap sebagai sesuatu rintangan yang menyulitkan, maka akan membuat kita menjadi tawar hati, patah semangat, memudarkan pengharapan, bahkan dapat membawa hidup menjadi putus asa. Seharusnya rintangan yang kita hadapi dalam mengikut Tuhan bukanlah sebagai suatu ancaman, melainkan sebagai proses introspeksi diri agar lebih berserah, agar otot-otot iman dapat terbentuk,
agar bersandar kepada Tuhan, agar lebih percaya lagi tentang kasih Tuhan yang sudah Ia lakukan saat tergantung di kayu salib. Kasih, bila kita tidak menempatkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka akan banyak kita mengalami kegagalan dalam menjalani keimanan kepada Yesus. Kasih, kita harus ingat bahwa perintah yang Tuhan berikan bagi kita bukan membatasi keinginan dan tujuan kita atau membuat jalan yang kita lalui menjadi sempit atau sukar. Hal ini tergantung bagaimana kita menyikapi untuk melakukan perintah Tuhan. Hal ini akan terasa sulit dan sepertinya banyak sekali rintangan yang menghalangi karena kita selalu ingin mengambil jalan kita sendiri. Tidakkah kita berusaha untuk memahami bahwa apa yang kita takutkan dan khawatirkan Tuhan juga mengetahuinya? Terkadang apa yang ada dalam pikiran kita dengan peristiwa atau keadaan yang terjadi, sepertinya Tuhan sedang membuat kita menderita dan sengsara, sehingga kita harus berbuat untuk membela dan melindungi kepentingan diri sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan akan menyebabkan kekecewaan dalam diri kita. Dan bila kekecewaan tersebut terjadi berulang-ulang, maka psikis akan terganggu sehingga membuat emosi tidak stabil, bahkan dapat mengalami frustasi. Setiap manusia dalam menghadapi frustasi memiliki reaksi yang berbeda-beda. Ada yang menghadapinya secara rasional, tetapi ada juga yang menghadapinya terlalu emosional. Hal ini terlihat dari tingkah lakunya, baik melalui ucapannya maupun tindakannya. Kekasih, bila kita memahami hal ini, itu semua adalah proses dalam pengiringan kita pada Tuhan. Maka tetaplah teguh walau banyak rintangan yang menghalangi kita. Mari, hendaknya kita mencari jalan keluar yang terbaik untuk dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada di dalam hidup. Akan lebih baik lagi jika di dalam menyelesaikan masalah dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang akan menuntunnya. Jadi, dalam kita mengiring dan melakukan perintah Tuhan, bukanlah sesuatu yang sukar, walau banyak rintangan menghalanginya. Hal itu menjadi rintangan yang menyulitkan karena kita memaksa jalan kita sendiri. Kekasih, jika Tuhan berkata, lakukan dan berjalanlah, walau hal itu sulit atau sukar dan banyak rintangan, berhenti dan jangan protes, serta jangan membantah. Tetap teguh walau banyak rintangan menghalangi. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian untuk menghadapinya. Jadi tetap teguh walau banyak rintangan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup untuk mengalaminya. Mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami. Kerohanian kami semakin dikuatkan, semakin dimantapkan untuk kami tetap berpegang dalam kebenaran firman-Mu agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan kuat di dalam Engkau. Dan kami, walaupun banyak menghadapi tantangan, rintangan yang terjadi dalam kehidupan kami tetap teguh. Tahu, karena kami tidak sendirian. Dari itu, Roh Kudus tuntun kami untuk kami tetap berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Tuhan juga mengingatkan banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Untuk itulah Tuhan bawa kami agar iman kami tetap teguh walau banyak rintangan dalam kami menjalani keimanan kami. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menuntun setiap langkah kami agar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, sekali lagi kami minta kepadamu, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya. Nah, kami rindu melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.